Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong diingatkan kawannya di grup yang belum masuk ke Zoom ini ya. Bentar, Ibu perhatikan dulu. Sudah hadir semua belum ini ya? Hadir. Sudah hadir semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada ini kita berdoa supaya diberi dan diberi kelancaran. Doa. Terima kasih, Priyadi. Hari ini adalah pertemuan kedua ya, pada KD yang sama. Jadi masih ingat materi kemarin yang kita pelajari? Masih Bu. Kita belajar tentang apa kemarin tuh? Kita kemarin belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Klarifikasi. Klarifikasi sumber daya alam. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita akan mempelajari. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan untuk KD 4.2, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, setelah belajar ini nanti, mampu menjelaskan jenis dan fungsi sumber daya kehutanan, mendiskusikan penyebab dan dampak kerusakan hutan, menganalisis usaha untuk menjaga kelestarian hutan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang ada keterampilan membuat peta persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita simak dulu video yang berikut ini. Apa yang tadi terlihat dalam video tadi? Kebakaran hutan, penebangan liar, Illegal logging, Bu. Illegal logging. Apalagi? Penebangan liar. Penebangan hutan secara liar. Tadi Ibu sudah kirim handout-nya ya, handout dan LKPD di WA Group. Kalau kita mendengar kata hutan, apa yang terlintas di benak kalian dalam pikiran tuh? Apa sih hutan itu? Pepohonan. Hewan. Terus apalagi? Iya, ternyata hutan itu terdiri dari beberapa macam. Bisa dilihat dari mana saja, dari apa saja. Hutan terdiri dari bermacam-macam. Bisa dilihat dari proses terjadinya. Apalagi? fungsinya, jenis pohonnya. Ya, terus bisa juga dilihat dari iklimnya. Oke, lanjut. Pernah melihat hutan mangrove? Nah, Bu. Daerah mana? Pernah Bu. tembok ada Pantai. Betul, dekat dengan pantai biasanya. Kira-kira kenapa sih kalau dekat dengan pantai kok harus dibikin atau ditanami hutan mangrove? abrasi Bu. Pintar. Manfaat hutan banyak sekali. Kalau yang lagi ngetren di Kalimantan, yang mana? Penghasil obat-obatan. Obat-obatan. Apa? Kemarin obat apa yang ditemukan dari hutan ini? Kayu bajaka. Kalimantan pernah banjir? Pernah. Kenapa kalau di Kalimantan banjirnya itu lebih dahsyat, lebih besar daripada banjir yang ada di Pulau Jawa? Mungkin karena Kalimantan Ibu banyak sungainya dan juga kemarin tuh kayak curah hujannya tuh lebih tinggi juga gitu Bu. Apalagi? Kayak penebangan yang tidak beraturan sama kebakaran hutan yang baru-baru terjadi. Ibu sudah mengirimkan LKPD. Tolong, ini Ibu beri waktu, silakan dikerjakan. Setelah 5 menit, kita lanjut ke diskusi terbuka ya. Waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya masing-masing ya. Yang pertama. Ulun Bu.
Ya, silakan. Jelaskan pendapat Anda, hutan apa saja yang terdapat di Kalimantan. Menurut saya di Kalimantan ini hutannya itu sangat kompleks, di mana macam-macam hutan ada di Kalimantan. Dan salah satu yang paling terkenal dan banyak orang mengakuinya yaitu adalah hutan lindung dan hutan wisatanya. Ya, ada lagi? Mungkin Ya. ada hutan mangrove juga, Bu. Hutan heterogen dan hutan homogen, Bu. Sudah cukup paham? Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oh, ada. Silakan. Saya bingung dari kata reboisasi sama konservasi hutan tuh, Bu. Apa bedanya, Bu? Nah, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya menjawab. Yang pertama itu reboisasi. Reboisasi itu disebut juga dengan penghijauan, di mana penanaman tanaman-tanaman kembali. Hal itu bertujuan untuk melestarikan hutan yang sudah dianggap gundul. Ya. Kalau konservasi? Konservasi itu seperti pengamanan pelestarian atau pengamanan seperti itu. Iya, betul. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut pendapat kalian, apa penyebab kerusakan hutan yang ada di Kalimantan dan dampak dari kerusakan hutan? Menurut saya, penyebab kerusakan hutan di antaranya adalah illegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan serangan hama dan penyakit. Dampak dari kerusakan hutan itu yang pertama perubahan iklim, yang kedua kehilangan berbagai jenis spesies, yang ketiga terganggunya siklus air. Sebetulnya mana yang paling berperan penting dalam kerusakan hutan itu? Siapa? Manusia, Bu. Manusia. Ya, Manusia ya. Karena faktor apa? faktor ekonomi, Bu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi maksudnya gimana? Bisa jadi dia tuh, Bu, mau motong menebang pohon sembarangan, Bu, untuk dijual lagi gitu, Bu. Ada lagi? Faktor industri, Bu. Apa di Kalimantan yang paling terkenal tuh? Sawit. Sawit. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut kalian, hal apa yang menghambat usaha konservasi hutan? Menurut saya, tidak adanya kesadaran untuk pelestarian atau perlindungan hutan. Ada lagi? Kurangnya dorongan dari pemerintah, Bu. Kurangnya dorongan dari pemerintah. Iya, betul. Bisa juga itu ya. Baiklah, LKPD sudah terjawab semua ya. Terima kasih atas yang sudah berusaha memberikan dan ikut bergabung dalam kegiatan diskusi ini. Jawaban kalian cukup bagus. Untuk soal evaluasi, Ibu kirim di WA grup ya. Jadi nanti tolong dikerjakan, kemudian dikirim jawabannya melalui WA grup. Tugas untuk KD 4.2 keterampilan itu juga sama, nanti membuat peta persebaran sumber daya kehutanan. Penjelasan lebih lanjut nanti Ibu jelaskan di WA grup juga ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini bahwa betapa pentingnya hutan bagi kita di masa depan. Jadi kita harus menjaga dan saling bersama-sama melestarikan hutan karena fungsinya sangat besar bagi kita. Iya, terima kasih. Baiklah, kesimpulannya sudah. Sekarang refleksi. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Alhamdulillah. Paling tidak apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya gitu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan senang itu kan biasanya lebih mengena ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi sumber daya kelautan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum kita tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu memimpin doa sebelum kita menutup kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini mendapatkan manfaat dan pembelajaran untuk kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, Gunawan. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.